Tanggal muda harusnya jadi momen paling bahagia, tapi buat jutaan pemuda di Indonesia, notifikasi gaji masuk cuma numpang lewat nggak sampai 5 menit. Bayangkan, kamu kerja keras 30 hari penuh, tapi di hari gajian, saldo tabunganmu langsung ludes hanya untuk memastikan dapur orang lain tetap mengepul. Fenomena ini punya nama yang terdengar enak, tapi rasanya sangat menyesakan, generasi sandwich, terhimpit di tengah tanpa ruang untuk bernapas. Data menunjukkan hampir 50% milenial dan Gen Z kita terjebak dalam lingkaran ini. Sebuah pengabdian yang seringkali berubah jadi beban yang tak kasat mata. Di luar kita mungkin terlihat hebat dengan kopi kekinian dan senyum di media sosial, tapi di dalam ada teriakan yang sengaja kita bungkam. Kenapa di negara yang katanya kaya raya ini, pemudanya justru merasa paling miskin saat mereka sedang berada di puncak produktivitas? Bakti kepada orang tua adalah nilai luhur kita, tapi benarkah kita sedang berbakti atau kita hanya sedang menggantikan peran negara yang absen? Setiap kali kamu ingin menabung untuk masa depanmu sendiri, rasa bersalah tiba-tiba muncul dan membisikkan, apakah kamu anak yang durhaka? Ini bukan cuma soal uang, ini soal mimpi-mimpi yang terpaksa dikubur demi membayar tagihan rumah sakit atau biaya sekolah adik-adik yang tak kunjung usai. Banyak yang bilang ini adalah pahala, tapi jika pahala itu membuatmu burn out di usia 25 tahun, apakah ada yang salah dengan sistem kita? Kita dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya, memikul beban yang seharusnya belum menjadi urusan kita demi menjaga senyum di wajah orang tua. Tapi rahasia paling gelapnya adalah ini. Tanpa kita sadari, kita mungkin sedang menyiapkan jebakan yang sama untuk anak-anak kita nanti. Jika rantai ini tidak diputus sekarang, maka 10 tahun lagi, kita hanya akan melihat generasi yang lebih lelah dari kita hari ini. Pertanyaannya, apakah mungkin memutus rantai sandwich ini tanpa harus kehilangan kasih sayang dari keluarga yang kita cintai? Satu jawaban mengejutkan akan mengubah cara pandangmu soal uang dan keluarga selamanya. Mari kita bongkar kebenarannya sekarang juga. Istilah generasi sandwich pertama kali muncul tahun 80-an. Tapi di Indonesia, istilah ini bukan sekedar teori, ini adalah realita harian yang mencekik. Bayangkan sepotong daging yang dijepit 2 roti. Roti atas adalah orang tuamu yang menua, dan roti bawah adalah masa depanmu atau anak-anakmu nanti. Di Indonesia, ada satu narasi kuat yang sudah ditanamkan sejak kita kecil. Anak adalah investasi hari tua. Kedengarannya manis, tapi dampaknya luar biasa berat. Kita tumbuh dengan ekspektasi bahwa suksesnya kita adalah tiket pensiun bagi seluruh keluarga besar. Sebuah beban moral yang jarang berani kita diskusikan. Masalahnya, dunia tempat kita bekerja sekarang sudah jauh berbeda dengan dunia tempat orang tua kita dulu mencari nafkah. Inflasi tidak pernah menunggu kita siap. Harga rumah yang meroket dan biaya pendidikan yang tak masuk akal membuat tabungan kita habis bahkan sebelum sempat kita impikan untuk diri sendiri. Banyak orang tua kita dulu tidak memiliki akses ke asuransi atau dana pensiun. Bagi mereka, kamulah satu-satunya dana darurat yang mereka miliki. Tapi, apa jadinya jika sang dana darurat ini sendiri sebenarnya sedang berada di ampang kehancuran finansial dan mental? Kita terjebak dalam dilema antara ingin menjadi anak yang berbakti atau menjadi individu yang mandiri secara finansial. Seringkali keduanya tidak bisa jalan bersama. Inilah yang kami sebut sebagai jebakan bakti. Sebuah pengabdian yang jika salah langkah justru akan menghancurkan masa depan seluruh keluarga. Kita melihat teman-teman di luar negeri bisa keliling dunia di usia 20-an, sementara kita sibuk memikirkan cicilan obat darah tinggi bapak atau uang sekolah adik. Tanpa sistem pendukung dari negara yang memadai, beban ini jatuh sepenuhnya ke pundak anak-anak muda yang baru saja ingin belajar terbang. Lalu, sampai kapan kita harus bertahan? Apakah menjadi generasi sandwich adalah takdir yang tidak bisa diubah bagi setiap anak Indonesia? Kita perlu membedah anatomi masalah ini lebih dalam, mulai dari akar sejarahnya hingga pola komunikasi yang selama ini salah kaprah di meja makan kita. Karena jika kita terus diam, kita sebenarnya sedang mewariskan bom waktu yang siap meledak di tangan anak-anak kita nanti. Mari kita buka bab pertama. Bab 1. Warisan yang tidak kita minta. Dulu, kakek nenek kita sering bilang, banyak anak, banyak rejeki. Kalimat sakti ini adalah fondasi ekonomi keluarga Indonesia selama puluhan tahun. Di era itu, biaya hidup masih rendah dan lahan masih luas. Anak-anak dianggap sebagai tenaga kerja tambahan untuk menggarap sawah atau membantu dagangan. Namun, zaman berubah lebih cepat dari yang bisa mereka bayangkan. Ekonomi agraris bergeser jadi industri, dan biaya pendidikan mulai melonjak tinggi. Sayangnya,
Pola pikir anak adalah investasi tidak ikut pensiun. Banyak orang tua yang lupa menyiapkan masa tua karena menganggap anak adalah jaminan hari tua. Bayangkan, di saat orang tua di negara maju sibuk menabung untuk dana pensiun, banyak orang tua kita justru menghabiskan semuanya untuk bertahan hidup hari ini. Bukannya pelit atau tidak sayang, tapi literasi keuangan memang barang mewah yang tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah kita dulu. Akibatnya, ketika usia senja tiba dan kesehatan mulai menurun, tidak ada bantalan finansial. Satu-satunya tumpuan adalah kamu, sang anak pertama atau anak harapan. Ini adalah warisan tak kasat mata. Kamu tidak mewarisi tanah atau emas, tapi mewarisi cicilan dan tanggung jawab yang seharusnya bukan milikmu. Studi menunjukkan bahwa kurangnya dana pensiun di Indonesia adalah penyebab utama kenapa rantai generasi sandwich ini sangat sulit diputuskan. Kamu mulai bekerja dengan minus. Di saat temanmu yang lain menabung untuk DP rumah, kamu sibuk melunasi hutang konsumtif keluarga yang menumpuk. Seringkali, kamu harus memilih, membayar uang semester adikmu atau membeli sepatu baru yang sudah bolong untuk kamu pakai kerja. Tanpa sadar, tabungan pribadimu selalu nol. Kamu hidup dari gaji ke gaji bukan karena kamu boros, tapi karena kamu adalah menteri keuangan bagi banyak kepala. Inilah akar masalahnya. Kita dipaksa menjadi pahlawan di saat kita sendiri sebenarnya butuh diselamatkan dari badai finansial ini. Tapi tahukah kamu, beban finansial ini sebenarnya hanyalah permulaan. Ada racun yang lebih berbahaya yang mulai menyebar di dalam pikiranmu. Karena ketika uang sudah tidak lagi cukup, senjata terakhir yang sering digunakan adalah rasa bersalah. Dan inilah yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Bab 2. Bakti atau Toxic Obligation. Pernahkah kamu merasa sesak napas saat melihat nama mama atau papa muncul di layar HP? Bukan karena benci, tapi karena kamu tahu apa yang akan mereka minta? Di Indonesia, garis antara berbakti dan dieksploitasi secara emosional itu tipis banget. Kadang saking tipisnya, kita sampai nggak bisa membedakannya lagi. Kalimat "dulu mama susah payah melahirkanmu" seringkali jadi senjata pamungkas saat kamu mencoba bilang tidak untuk permintaan uang yang di luar kemampuanmu. Ini yang oleh para psikolog disebut sebagai guilt trip, sebuah metode kontrol yang membuatmu merasa jadi anak durhaka hanya karena ingin punya tabungan sendiri. Kondisinya makin parah saat orang tua mulai membandingkanmu dengan anak tetangga yang katanya sudah bisa membelikan mobil atau merenovasi rumah. Padahal setiap orang punya beban lari yang berbeda, tapi di mata keluarga, kesuksesanmu seringkali hanya diukur dari seberapa banyak yang bisa kamu kasih. Akhirnya muncul fenomena smiling depression. Kamu terlihat bahagia di foto keluarga lebaran, tapi di dalam kamu merasa seperti mesin ATM yang nggak boleh rusak. Kamu merasa nggak punya hak untuk lelah, karena kalau kamu berhenti kerja atau jatuh sakit, siapa yang akan membayar tagihan listrik dan biaya berobat mereka? Komunikasi di meja makan jadi terasa hambar. Kamu lebih banyak diam karena takut pembicaraan akan berujung pada pembahasan nominal dan cicilan. Cinta yang seharusnya tanpa syarat, perlahan-lahan mulai terasa seperti utang budi yang bunga cicilannya terus bertambah setiap tahunnya. Lalu, apakah salah jika kita mulai membuat batasan? Apakah mengatakan tidak pada orang tua otomatis membuat kita menjadi orang jahat? Banyak dari kita takut untuk jujur tentang kondisi keuangan kita yang sebenarnya, hanya karena nggak mau mengecewakan ekspektasi besar mereka. Tapi memendam semuanya sendiri adalah bom waktu. Burnout di usia muda bukan lagi sekadar tren, tapi sudah jadi wabah di kalangan generasi kita. Kita perlu sadar bahwa kita bukan pahlawan super. Kita hanyalah manusia biasa yang juga berhak memiliki masa depan dan kebahagiaan kita sendiri. Namun tantangan terbesarnya bukan cuma soal mental. Ada jebakan ekonomi yang lebih sistemis yang membuat kelas menengah seperti kita sulit sekali untuk naik kelas. Bab 3. Jebakan kelas menengah. Banyak yang bilang, makanya kerja keras biar kaya. Tapi bagi generasi sandwich, kerja keras seringkali cuma cukup untuk menyambung hidup orang lain. Kita terjebak dalam apa yang disebut middle income trap. Gaji kita mungkin naik, tapi biaya kebutuhan hidup dan tuntutan keluarga naik jauh lebih cepat. Uang UMR atau gaji kantoran yang bagi orang lain mungkin cukup untuk cicilan mobil, bagi kita habis untuk biaya kontrakan orang tua dan sekolah adik. Inflasi bukan cuma soal harga beras yang naik. Bagi kita, inflasi adalah ketika biaya rumah sakit orang tua melonjak di saat tabungan kita baru terkumpul sedikit. Kita sering disebut sebagai kelas menengah yang tanggung, terlalu kaya untuk dapat bantuan pemerintah, tapi terlalu miskin untuk punya kebebasan finansial. Mimpi punya rumah pribadi jadi makin jauh dari kenyataan. Harga properti naik 10% tiap tahun, sementara sisa gaji setelah dipotong beban keluarga cuma 5%. Dana darurat, itu cuma mitos.
Setiap kali kita berhasil menyisihkan uang, selalu ada kejadian mendadak di keluarga yang memaksa kita mengurasnya lagi. Kita hidup di atas treadmill ekonomi, terus berlari dengan kecepatan tinggi, berkeringat, kelelahan, tapi posisi kita nggak pernah bergeser ke depan. Investasi saham atau kripto bukannya nggak mau, tapi modalnya seringkali terpakai untuk menambah lubang hutang yang ditinggalkan generasi sebelumnya. Inilah ironinya, kita adalah penggerak ekonomi negara, tapi kita sendiri tidak punya jaring pengaman jika sewaktu-waktu kita kehilangan pekerjaan. Kita dipaksa untuk terus produktif dalam keadaan mental yang sudah mencapai titik nadir. Kreativitas mati karena pikiran cuma berisi cara bertahan sampai akhir bulan. Sistem asuransi kesehatan seperti BPJS memang membantu, tapi biaya-biaya tak terduga lainnya tetap saja mencekik leher para pejuang sandwich ini. Pada akhirnya, kita merasa seperti sedang membayar pajak 2 kali, sekali ke negara dan sekali lagi ke keluarga besar kita sendiri. Namun apakah semua perjuangan ini akan berakhir sia-sia? Apakah ada cara nyata untuk keluar dari jebakan ini tanpa harus meninggalkan keluarga? Ternyata, kuncinya bukan cuma soal menambah jam lembur. Ada satu strategi ekstrim yang mulai dilakukan anak muda Indonesia untuk memutus rantai ini. Bab 4. Memutus rantai tanpa menjadi durhaka. Memutus rantai sandwich bukan berarti memutus silaturahmi. Ini tentang mengatur ulang aturan main agar kapal keluarga kita nggak karam bersama. Langkah pertama yang paling berat tapi wajib, bicara jujur di meja makan. Katakan berapa kemampuanmu yang sebenarnya tanpa harus merasa bersalah. Beri pengertian bahwa kamu juga butuh tabungan masa depan, agar nantinya anak-anakmu tidak perlu merasakan beban berat yang kamu pikul sekarang. Mulailah menetapkan batasan. Budget bakti harus dipisahkan dari budget masa depan. Kamu nggak bisa ngasih bensin kalau tangkimu sendiri kosong. Ingat analogi masker oksigen di pesawat. Pasang untuk dirimu dulu baru bantu orang lain. Kalau kamu tumbang, semua orang yang kamu bantu akan ikut jatuh. Ajak adik-adikmu untuk mandiri lebih awal. Jangan biarkan mereka terbiasa disuapi karena itu hanya akan memperpanjang antrean beban di pundakmu. Literasi keuangan bukan cuma buat kamu, tapi buat mereka juga. Kadang orang tua kita boros karena mereka nggak tahu betapa susahnya kamu mencari uang. Jika mereka punya aset seperti tanah di kampung atau rumah tua yang tidak terpakai, pertimbangkan untuk mengelolanya menjadi penghasilan pasif. Memang akan ada air mata dan rasa tidak enak hati, tapi lebih baik menangis sekarang sambil berbenah daripada hancur total di hari tua nanti. Kamu berhak bilang tidak untuk gaya hidup mewah keluarga yang dibayar pakai keringatmu. Bakti itu memenuhi kebutuhan, bukan menuruti gengsi. Cari komunitas atau teman sebaya yang punya nasib sama. Berbagi cerita akan membuat beban di pundakmu terasa sedikit lebih ringan. Investasi terbaikmu saat ini adalah dirimu sendiri. Tingkatkan skill agar penghasilanmu melampaui inflasi dan beban keluarga yang terus bertambah. Jangan biarkan dirimu menjadi investasi orang lain. Jadilah manusia merdeka yang punya kontrol penuh atas setiap rupiah yang kamu hasilkan. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah maraton panjang untuk menyelamatkan nama baik keluarga dan masa depan keturunanmu. Lalu jika semua cara sudah dicoba tapi keadaan tetap tak berubah, apa rahasia terakhir agar kita tetap bahagia di tengah tekanan ini? Pada akhirnya, menjadi generasi sandwich bukanlah sebuah kutukan, melainkan ujian cinta yang paling nyata. Kamu sedang menulis ulang sejarah keluargamu. Rahasia terbesarnya adalah, kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh saldo bank, tapi oleh keberanianmu untuk mencintai diri sendiri sekuat kamu mencintai orang tuamu. Rantai ini memang berat, tapi di tanganmu lah rantai itu akan berakhir. Kamu adalah pahlawan yang tidak memakai jubah, tapi memakai tanggung jawab. Bakti yang paling sejati bukan tentang memberikan semua yang kamu punya, tapi tentang memastikan kamu tetap sehat agar bisa mendampingi mereka lebih lama. Mungkin sekarang kamu merasa lelah, merasa ingin menyerah. Tapi lihatlah ke belakang, betapa jauh kamu sudah melangkah demi orang-orang tersayang. Resolusi terbesar kita bukan menjadi kaya raya dalam semalam, tapi menjadi generasi terakhir yang harus memilih antara diri sendiri atau keluarga. Kamu sedang membangun fondasi agar anak-anakmu nanti bisa bermimpi setinggi langit, tanpa perlu takut ditarik jatuh oleh beban finansial orang tuanya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tidak menyerah pada keadaan yang mungkin terlihat mustahil bagi orang lain. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Ada jutaan pemuda Indonesia lainnya yang sedang berjuang di bawah langit yang sama, memikul beban yang serupa. Kita adalah generasi yang kuat. Kita adalah generasi yang akan membawa Indonesia keluar dari lingkaran kemiskinan struktural, mulai dari keluarga kita. Sekarang, ambil napas panjang. Lepaskan beban yang bukan milikmu dan mulailah merencanakan masa depan yang selama ini kamu tunda.
Jika video ini terasa seperti pelukan yang kamu butuhkan hari ini, jangan disimpan sendiri. Mari kita saling menguatkan satu sama lain. Tuliskan di kolom komentar, apa satu pesan yang ingin kamu sampaikan untuk dirimu sendiri yang sudah berjuang sangat keras selama ini.